Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program podcast Ngobras, Ngobrol Santai yang dihadirkan di Dama TV di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dan di setiap program Ngobras tentunya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang juga akan mengangkat tema-tema yang menarik untuk kita obrolkan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk episode malam hari ini, untuk pemirsa Dama TV kita beda ya, tema yang tentu saja mungkin lebih mengena bagi para milenial, karena yang kita undang, narasumber yang kita hadirkan di studio Dama TV ini adalah seorang konten kreator, atau mungkin bahasa yang lebih mudah dipahami adalah seorang YouTuber, mungkin barangkali seperti itu. Nah, langsung saja kita akan menyapa yang sudah hadir di studio Dama TV. Kali ini ada Kang Samit dari YT Bangil TV. Assalamualaikum Kang Samit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Matur nuwun, ini sudah hadir di studio Dama TV. Kita akan berbagi informasi untuk pemirsa Dama TV semua. Dan mungkin di antara pemirsa Dama TV ada yang sudah pernah menyaksikan channel YouTube Bangil TV yang mungkin cenderung kontennya adalah ke arah hiburan misteri, mungkin barangkali bisa dibilang begitu. Tapi kita nanti ya, kita lebih banyak membahas misterinya nanti. Masih ada episode lain. Kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan seorang konten kreator, atau bagaimana sebenarnya untuk menjadi seorang konten kreator yang mungkin bisa dikatakan sukses sampai saat ini. Ya, Kang Samit mungkin bisa bagi-bagi informasi untuk pemirsa Dama TV dimanapun berada ini. Untuk Kang Samit sendiri sudah menjadi konten kreator ini mulai kapan? Dan sebelum menjadi konten kreator ini juga lebih apa ya istilahnya, aktivitasnya lebih kemana? Mungkin bisa diceritakan ini, ya, Kang Samit. Ya, terima kasih atas pertama, saya ini sebenarnya seorang safety officer ya. Safety officer. Ya, di kontraktor. Ya sampai sekarang sih, tapi ini berhubung masih PPKM, terus apa? Harus ada persyaratan banyak-banyak. Ya, Kang Samit pending dulu. Kang Samit fokus ke YouTube ya sekarang. Nah, ini Kang Samit jadi YouTuber mulai tahun 2017 ya. 2017. Berarti sebelum ada ini sebenarnya ya, sebelum ada pandemi ya. Nah, sebelum ada itu Kang Samit, tapi mulai aktif ya. Aktif itu tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Itu waktu itu YouTube masih belum apa ya, masih belum kayak sekarang. Iya. Peraturannya nggak ketat kayak sekarang ya. Sekarang mulai 2018 awal, 2018 akhir itu mulai ketat YouTube ya. Harus untuk menjadi partner YouTube, partner YouTube itu kita harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu baru kasarannya bisa menghasilkan gitu ya. Belum Mas. Belum itu, juga. Belum. Gitu. Itu kan kita harus apa ya, untuk pemula ya. Jangan, kalau kita lihat belum tahu YouTube itu kan emang langsung menghasilkan gitu ya. Sebenarnya belum Mas. Kita harus satu video itu kita harus mencapai 200.000 viewers, itu gajinya masih sedikit satu video. Iya. Ya. Nah, untuk pemula harus semangat Mas ya, jangan patah semangat, pokoknya harus semangat. Kalau pingin jadi YouTuber, pingin jadi apa, cita-citanya tercapai, itu harus semangat, jangan dengarkan omongan orang lah. Ya, biasanya kan ya gimana sih jadi YouTube cuma gitu-gitu aja, jangan dengarkan. Yang penting kita semangat maju gitu aja. Harus ada tujuan yang dicapai. Gitu. Biasa. Gitu. Ya, terus akhirnya menjadi seorang YouTuber begitu ya sampai sekarang ini. Nah, ini dulunya awalnya diajak temen, atau mungkin awalnya dari juga penikmat YouTube, terus akhirnya punya gagasan untuk bikin sendiri? Awalnya
Saya awal YouTube keluar tuh tahun 2005 Mas ya. Saya udah upload video. Sudah sering-sering upload Sering video. upload video, tapi kan nggak ada pandangan kalau ini menghasilkan. Ya kan menghasilkannya dia tahun 2018 ini yang rame-rame. Kalau dulu ya udah upload aja gitu aja. Konten apa yang diupload waktu itu? Campuran kalau dulu. Campuran ya. Iya, campuran. Kalau sekarang mulai tahun 2019 ini fokus saya ke misteri. Fokus ke misteri. Iya. Waduh, luar biasa. Sampai saat ini ditekuni terus Mas ya. Ya. Terus kenapa Mas? Dari sekian banyak istilahnya kan ada yang mungkin tentang makanan, ada yang tentang pariwisata. Kok pilihannya ke misteri dari sekian banyak pilihan konten? Itu apa ya? Kayak hobi Mas. Hobi. Iya, hobi supranatural ya. Hobi-hobi supranatural. Iya. Memang ada bakat sebelumnya atau seperti apa itu Mas? Iya, bawaan. Oh, bawaan. Sudah bakat. Iya, udah bakat ya. Belum enggak perguruan. Tapi saya enggak biasanya gitu kan buka gitu, tapi saya enggak. Oke. Tak nikmatin sendiri aja. Dinikmati sendiri. Iya. Iya, nanti kita lebih khusus di episode yang beda untuk mengupas tentang konten seputar misteri ini ya. Mungkin kita lebih ke yang umum dulu. Iya. Bisa diceritakan awal jadi YouTuber ini apa ini yang harus istilahnya modal apa yang dimiliki oleh Kang Samit ini? Selain mungkin handphone mungkin barangkali. Tekad Mas. Tekad dan tujuannya itu juga ini maaf ya. Ini saya kan tekunin jadi YouTube ini kan kalau saya untuk pekerjaan sebenarnya saya ini nggak mungkin saya bisa. Ini kan sebagian saya donasikan ke anak yatim Mas. Oh seperti itu. Ya, makanya saya bertekad gimana caranya YouTube saya ini berkembang gitu aja. Supaya bisa membantu itu anak yatim sama fakir miskin. Wah, luar biasa ya. Jadi akhirnya justru ada niat tersebut bisa berjalan sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah. Didoain juga berarti sama anak-anak yatim. Iya, alhamdulillah. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita pemirsa Dama TV di manapun berada. Kita masih berbincang-bincang dengan Kang Samit. Ini beliau adalah seorang konten kreator dari YouTube atau YT Bangil TV yang kita ajak ngobrol-ngobrol. Mungkin di antara pemirsa Dama TV juga ada yang ingin menjadi seorang YouTube kreator, konten kreator maksudnya, ya. Tadi sudah sedikit dibocorkan. Jadi selain ada modal, istilahnya gadget ya yang dipakai untuk memproduksi video, juga tentunya ada tekad. Nah ini nanti mungkin barangkali ada tips-tips lain yang juga dibagikan ya oleh Kang Samit. Nah awal-awal waktu masih mengupload video waktu itu di YouTube ini rata-rata apa saja yang ditampilkan? Apakah mungkin lebih cenderung ke musik atau apa ini waktu itu Kang Samit? Kalau awal-awal yang saya upload itu sebelum menemukan temanya ya, menemukan kontennya ya. Ini Kang Samit campuran tuh ya, musik bisa, terus jalan-jalan ya, jalan-jalan, terus sama berita-berita Mas. Berita-berita yang berita lokal atau berita apa seperti apa ini Kang Samit? Semua berita yang lagi viral di medsos itu Kang Samit upload gitu. Waduh, luar biasa sekali. Iya. Iya, yang paling saat itu paling banyak diangkat tentang apa? Lebih ke beritanya atau lebih ke musiknya yang waktu itu banyak diangkat? Dulu berita Mas. Berita. Ya, berita akhirnya saya kena take down itu ya. Ini sebelum channel itu ya. Akhirnya kena take down itu. Itu akhirnya karena apa ini? Menduplikat kekerasan. Oh, tentang kekerasan waktu itu. Waktu itu Kang Samit upload yang ketibanan tabung gas itu. Oh iya. Itu yang Kang Samit upload, akhirnya udah kena take down itu. Nggak ada pemberitahuan, langsung di tabung gas dari atas truk. Iya, yang waktu dilempar terus kembali lagi ke orangnya itu. Wah, itu saya juga menyaksikan itu. Itu akhirnya channel Kang Samit yang sebelum YT ini kena take down. Tapi Kang Samit punya cita-cita ya, akhirnya Kang Samit bikin lagi channel YT Bangil TV ini. Kang Samit
pertama yang Kang Samit upload itu ya seputar pekerjaan Kang Samit, proyek. Proyek. Iya, di proyek-proyek itu. Waktu itu berarti ini ya, kegiatan proyek itu seperti apa begitu Iya. diambil? Iya, Ada tips-tips misalkan membangun sesuatu itu diangkat? saya angkat Luar biasa. cara apa, pengecoran yang benar gimana, cara pengelasan yang benar gimana. Wah, jangan-jangan saya juga nonton itu. Gitu Kang Samit upload. Iya, luar biasa. Oke, Kang Samit, sejak kapan Kang Samit tahu bahwa ternyata YouTube ini bisa menghasilkan seperti itu? Mulai kapan kira-kira? Sebenarnya udah tahu, tapi Kang Samit belum masih fokus ke pekerjaan lama, ke proyek. Terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk. Iya, misalnya keluar kota, keluar pulau gitu. Kang Samit. Tergantung proyeknya ada di mana. begitu Iya. ya? Oke. Akhirnya Kang Samit terjunin untuk konten horor itu waktu Kang Samit dapat proyek di Kalimantan. Waduh. Malah produksinya jauh dulu dari Ya, Kalimantan. di Kalimantan Kang Samit live di sana, di hutan-hutan. Live di hutan-hutan. Iya. Luar biasa. Nah, nanti kita obrolin lagi Iya. nanti. Baik, pemirsa Dama TV dimanapun berada, berbeda dengan episode-episode berikutnya. Kali ini memang ya boleh dikata seru ya. Obrolan kita dengan seorang konten kreator atau seorang YouTuber yang berbagi-bagi tips mungkin nanti ya untuk kita, barangkali di antara Anda ya ada yang ingin menjadi seorang konten kreator, harus punya modal seperti apa, terus kemudian apa yang harus diperhatikan, dicermati dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan angkat di sesi berikutnya ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di program acara Ngobras, Ngobrol Santai hanya di Dama TV. Kami akan segera kembali. Pemirsa Dama TV dimanapun berada, Anda masih menyimak program podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV, dan kita masih berbincang-bincang dengan Kang Samit, seorang YouTuber atau seorang konten kreator ya. Nah, kita bincang-bincang lagi untuk mengupas bagaimana tips-tips beliau hingga sukses menjadi seorang konten kreator ya, atau seorang YouTuber. Dan kita lanjut ngobrol lagi nih. Kalau sekarang kalau boleh tahu sudah berapa subscriber ya? Atau ya sudah menyaksikan, dan berapa video yang sudah di-upload ini Kang Samit? Saya upload video udah 300-an. 300? Ya mulai awal ya. Oh, mulai dari awal 2005 dulu ya? Enggak, 2018. Oh, 2018. Oke. Sejak ada channel khusus ini. Iya. Itu sampai sekarang ya sekitar 300-an lah. 300-an. Iya. Luar 300 biasa. film ya. 300-an ini memang yang khusus konten misteri itu? Misteri. Oh, belum. Campur Itu ya? sama Masih campur campur. sama proyek. Kalau misterinya sekitar itu sama live sama ngevlognya hampir 100 lah. Kalau ditambah dengan itu tadi. Iya, 100. Kalau untuk misterinya 100. Subscribernya udah berapa ini, Mas? Alhamdulillah 54 hampir 55 sekarang. 55.000. Iya. Luar biasa. Ini saya tiba-tiba langsung kepancing ingin menanyakan, udah gajian berapa per bulannya dari YouTube dengan jumlah subscriber seperti itu? Kurang lebih, Mas. Walaupun mungkin tidak harus sama persis, mungkin kurang lebih, setidaknya usaha dari Kang Samit ini sudah bisa gimana ya? Sudah bisa menghasilkan rezeki berapa banyak gitu. Ya alhamdulillah atas doa anak yatim juga sama fakir miskin. Ya minim 8 per bulan. Luar biasa seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan prosesnya ya. Tidak langsung 8 tuh atau langsung mendapatkan 50.000 subscriber itu dengan cara yang instan ya, tidak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, pokoknya jangan kalau jadi YouTubers pemula ya, untuk pemula jangan sampai sub ya. Kan biasanya kan saling subscribe aja, saling subscribe di medsos ya biasanya.
dia ayo tolong mampir ke channel saya 3 menit, nonton 3 menit, nanti sampai sub, nanti saya sub balik, jangan sampai gitu. Oh, jadi itu tidak murni malah ya? Iya. Bukan penonton murni berarti. Jadi bukan penonton murni. Soalnya kalau gitu nanti dia nggak bakalan nonton kalau kita upload gitu. Cuma awalnya saja. Awalnya gitu aja. Ya? Itu nanti mempengaruhi. Nggak ada pengaruh. Iya. Pengaruh untuk pendapatan ya itu dari AdSense, dari jam tayang. Dari jam tayang. Iya, meskipun subscribe-nya banyak, kalau videonya yang nonton cuma 100 ya nggak dapat apa-apa. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah, untuk membangun channel YouTube ini, untuk Kang Samit sendiri bekerja sendiri atau mungkin ada ya beberapa yang sekarang ini sudah ada tim kameramennya, ada tim untuk membuat istilahnya konsepnya. Kalau Kang Samit sendiri bagaimana ini? Saya kerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri. Saya kerjakan sendiri pakai HP aja. Kerjakan sendiri pakai HP, luar biasa. Enggak kita sebenarnya ya pengen saya punya tim, tapi kan kita butuh dana juga masihan. Gitu kan. Untuk menggaji orang. Iya, saya masih fokus untuk bantu anak yatim itu tadi. Nah, di saat waktu jadi konten kreator, tapi juga masih bekerja sebagai safety officer tadi seperti dikatakan di awal, itu pernah ganggu nggak istilahnya pekerjaan sebagai safety officer sendiri? Alhamdulillah enggak. Tidak ya? Enggak. Yang penting kita bisa ngatur waktu aja. Kalau pengen ngedit ya cari waktu-waktu istirahat gitu kan bisa gitu. Terus waktu pulang gitu saya pasti ngedit gitu. Cari konten-konten horor apa. Kalau kan Kang Samit ini live-nya setiap hari Senin sama Kamis. Senin dan Kamis ini live di YouTube itu? Iya. Oke. Terserah yang undang mau. Kita lokasinya terserah yang undang. Aja. Baik. Nah, usaha apa saja ini yang Kang Samit lakukan untuk membangun YouTube channel ini? Istilahnya mungkin dipromokan ke teman-teman atau seperti apa kira-kira? Selama ini Kang Samit cuman mampir ke channel-channel yang lebih besar. Seperti itu. Ya, channel yang sesuai konten Kang Samit. Kalau konten horor seperti Ewing gitu ya, Ewing HD itu kan banyak, itu udah berapa juta subscribe itu ya. Terus kita lihat yang komen kan ribuan. Kita masuk ke komennya, kita komen, terus kita kasih support sama adminnya ya Ewing HD itu, terus kita sapa juga yang komen di situ. Itu otomatis akan menarik begitu ya gitu. Wah, untuk ini pancingan. Salah satu pancingan untuk geser ke channel kita seperti itu. Pasti mampir. Pasti mampir, enggak 100 orang, 200 pasti mampir. Gitu. Luar tergantung biasa. Konten kita gitu kan. Pasti mampir, tapi kalau yang lihat kontennya cuman gini, pasti ya nggak mampir lagi nanti. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki konten itu gimana gitu. Untuk kualitasnya kita juga harus mendengarkan komentar dari subscribe ya. Kang, videonya kurang gini Kang, kita harus terima dulu semua masukan, baru kita lanjutkan ke editingnya. Nah, Kang, aturan-aturan apa yang mungkin harus diperhatikan khususnya mungkin dari YouTube ya? Apa yang tidak boleh kita tabrak gitu aturannya supaya istilahnya pada saat proses upload ya itu tidak terjadi permasalahan. Copyright ya. Seperti apa saja yang harus diperhatikan untuk kita pada saat mengangkat sebuah konten ini? Yang pertama, jangan sampai, ini kan peraturan YouTube ini sekarang lebih ketat ya. Untuk anak-anak seumpama gini, video kita bikin konten video, kita merekam anak-anak main gitu ya. Itu udah kita harus mengatur, situ ada pilihannya. Ini standar untuk orang dewasa, anak kecil sama umum. Itu pasti kena teguran dari YouTube kalau kita pakai yang pabrik yang standar itu. Kita harus alihkan ke video anak-anak biar aman gitu. Terus jangan sampai kita bikin video yang mengandung unsur kekerasan seksual, itu jangan sampai. Terus musiknya juga, ini yang sering kejadian tuh musik ya. Musik bagaimana ini Mas? Lebih aman kita
ambil musik itu soundnya itu di YouTube-nya kan udah disediakan di situ. Kita ambil di YouTube, kita download gitu, kita simpan nanti seumpama kita waktu bikin konten disesuaikan dengan videonya itu aja musiknya. Kan sekarang banyak kan yang ambil di banyak yang ambil di video kan no copyright gitu kan ya. Itu padahal bohong itu. Kebanyakan bohongnya. Jebakan aja supaya kita nonton baru kita copy kan. Itu kebanyakan bohong. Mending kita ambil yang aman aja dari YouTube. Nanti takutnya kena copyright gitu. Ya, malah nggak bisa berlanjut lagi. Bisa sih, tapi kan buang-buang waktu juga kan kita. Kita bisa alihkan copyright, kita minta tinjauan, kita ganti musiknya bisa benernya, tapi buang-buang waktu. Mending cari yang aman aja gitu. Terus jangan sampai juga itu yang tadi sub for sub itu jangan sampai. Terus kalau emang pingin channel kita dikunjungin orang, kita rajin-rajin nonton video orang, video channel yang lebih besar ya, minim 3 menit 4 menit ya, terus kita komen, kasih salam kasih gitu, terus kita sapa yang di komen di situ. Itu aja. Nah, kembali lagi kepada peralatan nih Kang Samit, mengingat YouTube Bangil TV, walaupun nanti kita lebih dalam untuk membahasnya tentang YouTube Bangil TV ini di episode berikutnya. Ini perkara peralatan. Tadi apakah memang hanya betul-betul HP saja atau mungkin ada tambahan perangkat lain? Mengingat YouTube ini mengangkat situasi malam seperti itu. Gitu ya. Kalau Kang Samit selama ini pakai HP aja ya, HP-nya jadul juga. HP-nya jadul. Jadul juga HP-nya. Padahal ini pendapatannya sudah lumayan besar loh. Tidak ada istilahnya keinginan untuk upgrade sehingga kepuasan dari pemirsanya gitu ya, atau subscribernya itu ada. Tapi Kang Samit masih masih mementingkan ini ya, anak yatim dulu ya. Nanti kalau emang ada sisa lebih baru Kang Samit belikan. Kembali lagi tujuan dulunya yaitu untuk memuliakan anak yatim ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini kebetulan istilahnya anak yatim yang ada di sekitar lingkungan Kang Samit sendiri atau sekitar lingkungan, terus ada yang di luar desa juga. Ada di luar desa. Berarti yang ada di pokoknya setiap bulan. Kang Samit keluarga luar biasa. Gitu. Nah, kalau tadi tips untuk bagaimana caranya membuat konten ya. Yeah. Nah, bagaimana tips untuk menjaga subscriber? Terkadang kan ada yang tiba-tiba kalau kita monitor nambah nggak ya, atau mungkin bahkan kok turun. Nah, itu kurang lebih seperti apa ini untuk merawat subscribernya ini? Kita harus mau mendengarkan subscriber ya. Komenan subscriber harus kita dengarkan. Terus jangan patah semangat. Biasanya kan ada haters ya. Iya. Banyak kan haters itu. Ya kita kasih senyuman aja, kita kasih jempol gitu aja. Itu menghargai. Iya, haters itu juga berarti dia nonton. Iya, nonton kita emang. Peminat sejati dia. Oke. Gitu. Baik. Gitu. Iya, nanti kita ulas lagi untuk di season berikutnya ya. Pemirsa Dama TV dimanapun berada, masih dengan saya Didi Sulistyo dan Kang Samit dari YouTube atau YT Bangil TV, seorang konten kreator. Semakin banyak yang ingin saya sampaikan, ya, semakin banyak yang ingin saya tanyakan, tapi tahan dulu ya. Masih ada beberapa pariwara yang akan lewat berikut ini. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tetap di Obras ya, ngobrol santai hanya di Dama TV. Ya, baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, untuk ngobras di Dama TV kali ini kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu adalah Kang Samit ya, seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Nah, ini kita lanjutkan lagi obrolan kita ini. Kang Samit pernah nggak merasa jenuh untuk membuat konten? Kira-kira seperti apa? Pernah ya. Pernah ya? Kang Samit pernah jenuh juga waktu ya
tahun berapa 2019 pertengahan ya, itu subscriber Kang Samit itu berkutit di angka 15.000 aja nggak nambah. Terus 15.000 itu belum menghasilkan apa-apa ya? belum itu, tapi kita udah kerja sama AdSense, Google AdSense-nya juga. Terus penontonnya juga setiap video cuman puluhan orang, ratusan orang gitu, nggak sampai 1.000 ke atas, nggak sampai. Itu bikin jenuh Kang Samit. Akhirnya Kang Samit pikir-pikir, niatan Kang Samit yaitu awal Kang Samit bikin konten ini niatnya untuk apa, itu udah Kang Samit akhirnya ikutin. Di situ kan ada kayak peraturan YouTube, terus cara pengembangan YouTube waktu di channel YouTube-nya kan ada channel punya YouTube. Dipelajari itu. Nah, saya pelajarin gimana cara mengembangkan channel ini secara alami lah ya kan. Kang Samit baca ternyata kita harus bisa mengatur waktu ya. Kita setiap upload itu seumpama kita upload malam jam 8, terus uploadnya 2 hari sekali, itu harus tepat 2 hari sekali, terus jamnya jam 8 malam. Itu orang pasti nunggu. Itu orang pasti nunggu ya. Jam-jam orang untuk menantikan episode terbaru begitu ya? Iya, uploadan terbaru gitu ya. Itu Kang Samit lihat di diagramnya ya. Iya. Diagramnya YouTube itu penonton Kang Samit itu waktu buka channel Kang Samit itu jam berapa aja. Itu ternyata jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, akhirnya Kang Samit coba. Itu Kang Samit upload video yang itu ya, yang lagi viral, yang Kang Samit kasih judul penyanyi dangdut ini adalah kuntilanak. Itu langsung viral ya. Itu 1 minggu langsung sekitar 600.000 yang nonton. Luar biasa. 1 minggu. Akhirnya udah ya, mulai dari video itu akhirnya penonton datang sendiri. Datang sendiri. Itu Kang Samit akhirnya jadwalkan setiap 2 hari sekali Kang Samit upload jam 8 malam. Itu mulai sampai ya subscribe-nya sampai tambah terus Kang Samit juga sering itu komen di channel orang, meskipun bukan channel sesuai konten Kang Samit, itu Kang Samit mampir komen gitu aja. Akhirnya yang komen di bawahnya juga akhirnya mampir ke channel Kang Samit juga. Luar biasa. Nah, ini bagaimana Kang Samit memanage produksi ya? Apakah memang tiap 2 hari harus ada yang di-upload atau seperti apa kira-kira? Untuk membuat konten harus. Itu harus upload. Jamnya juga harus sesuai jamnya juga. Nah, caranya gimana? Saya ya setiap hari saya ngumpulkan video gitu. Setiap hari saya ngumpulkan video. Kalau ada waktu senggang ya 1 jam gitu, waktu anak sekolah ya. Anak sekolah kan udah nggak ada yang diane, itu Kang Samit cari bahan konten. Ya, akhirnya nanti waktu malam, besok upload malamnya gini, Kang Samit udah ngedit. Gitu. Untuk satu lokasi itu bisa menjadi berapa materi kira-kira? Misalkan ambil satu lokasi syuting begitu untuk membuat konten, nah, itu gitu. Hanya bisa jadi satu atau mungkin bisa dibagi jadi berapa uploadan mungkin? Enggak, kalau Kang Samit kan live ya, kalau yang live ya, live itu Kang Samit durasinya 1 jam. Durasi 1 jam. 1 jam. Itu pasti itu mulai jam 11 sampai jam 12. Itu tergantung juga yang ngundang izinnya gimana gitu. Izinnya kalau molor ya akhirnya molor juga waktu live-nya gitu. Bisa-bisa sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Rajin tidaknya mengupload itu juga mempengaruhi istilahnya ya, grafik, dan juga nanti mempengaruhi ke pendapatan atau seperti apa? Pengaruh ke penonton. Penontonnya jadi kecewa kan, ditunggu-tunggu ternyata nggak upload gitu. Akhirnya lari ke channel yang lain gitu. Jadi sumpama lari ke channel yang lain, akhirnya dia cocok di channel itu, akhirnya nggak kembali lagi ke channel kita. Itu yang jadi permasalahan itu. Makanya kita harus rajin-rajin untuk pemula ya. Untuk pemula yang barusan bikin channel, itu lebih baik upload video 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali ya. Nah, ini tips lagi. 1 minggu 4 kali, itu durasi minim 5 menit. Minim 5 menit, jangan sampai di bawahnya. Minim 5 menit.
Itu terserah udah kontennya apa, nanti upload aja terus. Nanti video yang diupload itu mana yang viral itu dijadikan bahan konten selanjutnya untuk continue. Oh. Gitu. Caranya itu. Jadi nanti kira-kira apa namanya? Orang-orang lebih suka yang mana begitu ya, dan iya. itu lebih ditekuni Iya, seperti itu yang nanti di continue untuk konten. Jangan sampai bikin video campuran tapi dia nggak pernah lihat apa komenan orang. Iya, iya, iya. Kita juga harus rajin membalas komenan orang, meskipun dengan jempol itu harus rajin. Walaupun itu kritikan tetap harus diapresiasi. Iya. Soalnya subscriber kebanyakan kalau komen di channel yang besar-besar ya biasanya kan dicuekin lah. Dicuekin itu kan. Jadi orang apa komen banyak-banyak tapi nggak direspon kan gimana kan. Itu kita harus berusaha meskipun seumpama ya udah besar channelnya, udah besar, subscribernya udah besar, harus berusaha membalas komenan. Wah, baik. Nah, kalau Kang Samit sendiri lihat, ini kan banyak orang yang akhirnya, wah, saya juga kepingin jadi YouTuber seperti itu. Ini kan merupakan salah satu apa ya istilahnya, salah satu ekonomi kreatif sekarang mungkin bisa dibilang begitu ya. Nah, apa yang biasanya membuat seseorang yang niatnya ingin menjadi seorang konten kreator tapi mandek di tengah jalan? Apa yang faktor-faktor apa yang biasa membuat dia gagal menjadi seorang konten kreator itu? Bosen karena lihat subscribe-nya tetap gitu-gitu aja, terus penontonnya juga nggak meningkat, itu dia jadi bosen. Tapi ya caranya itu tadi, kita harus upload ya, sering-sering upload ya, jangan sampai dengarkan orang. Biasanya kan aku punya YouTube ya, waktu disebarkan ke teman, ke saudara ya, apa YouTube itu nggak usah didengarkan, yang penting kita mantep ya, niat apa bangun channel ini gimana caranya, nggak usah lihat. Biasanya kan ada gini, alatku cuman gini toh, apa bisa jadi YouTube? Bisa aja kalau kita punya tekad gitu loh. Video di YouTube itu yang kreatif itu cuman berapa sih semua ya. Untuk yang keterampilan itu kebanyakan dari barat. Kalau dari Indonesia itu ya cuman lucu-lucuan, itu yang banyak itu. Ya pakai konten-konten itu, sudah upload aja video, terserah video apa. Nanti salah satu video itu yang ada yang viral itu yang jadi patokan gitu aja. Jangan sampai bosen. Kita yang penting kalau kita punya niatan jadi YouTuber itu kita pingin aku nanti gajian, jangan sampai punya pikiran gitu. Yang penting kita kreatif dulu, kreatif upload gitu ya, bikin konten upload gitu aja. Nanti kan kalau udah jalannya ditemukan ada konten yang viral ya itu udah ditekunin, itu pasti nanti jalan sendiri. Itu. Kalau tadi sempat diceritakan sudah ada sekitar 300 judul ya yang di-upload seperti itu. Nah, ada nggak yang video-video dari Kang Samit yang dipakai orang lain dalam tanda kutip mungkin untuk membangun channelnya sendiri? Itu banyak. Seperti apa? yang banyak kan yang misteri, ya misteri ini yang banyak yang diambil sama teman-teman konten kreator. Di review begitu ya, atau dicampur yang dikompilasi, kompilasi. Iya. Nah itu sebenarnya aturannya seperti apa? Walaupun mungkin tidak bukan aturan tertulis ya, tapi etikanya seperti apa kalau memang kita mau mengambil cuplikan-cuplikan konten milik orang lain itu? Ya etikanya kita minta izin lah yang punya video ya. Minta izin mau bikin kompilasi video penampakan ke yang punya konten ya kita harus minta izin ya, minimal email ya, kirim email gitu ya. Kalau punya kalau kita di channel kita cantumkan nomor HP ya biasanya bisa suruh hubungi lewat WA gitu kan bisa. Yang penting izin. Ya. Yang penting izin. Meskipun tidak keberatan ya Kang Samit videonya digunakan. Keberatan sama sekali. Soalnya itu sama juga pansos ya. Ya kalau video saya udah masuk ke TV ya insya Allah lah dari orang-orang yang nonton TV terus lihat
titel saya kan, ini ambil dari ini, pasti iya. insya Allah kan mampir Jadi juga. salah satunya harus menampilkan kredit titel. Iya, gitu ya. itu yang syaratnya itu. Nah, saya tiba-tiba tertarik dengan pemilihan judul Kang Samit. Tadi apa? Penyanyi-penyanyi itu adalah kuntilanak begitu ya. Penyanyi dangdut ini kuntilanak. Nah, bagaimana Kang Samit memilih judul? Judul kan mungkin gampang-gampang, susah untuk memilih judul supaya orang mau menonton. Seperti apa kira-kira? Ya, ini salah satunya ya untuk menunjang channel kita bisa naik ya. Kita harus pintar-pintar kasih judul di thumbnail ya. Di thumbnailnya itu ya. Biasanya kan ada thumbnail gambar-gambar itu. Betul. Itu kita harus punya kreasi bikin thumbnail itu yang bisa menarik penonton itu gimana caranya untuk merangsang pingin nonton video kita itu gimana caranya. Nah, kita bikin thumbnail yang bagus, terus kita kasih judul kata-kata yang sekiranya penonton ini jadi penasaran gitu. Akhirnya ya itu terpancing untuk ngeklik. Terpancing untuk ngeklik itu. Itu satu-satunya cara untuk mencari subscribe sama penonton, viewers. Luar biasa. Itu aja. Baik, kita masih punya satu sesi lagi untuk berbincang-bincang dengan Kang Samit ya, seorang YouTube kreator dan konten kreator maksud saya. Nanti kita akan hadirkan kembali, masih ada satu sesi lagi untuk ngobrol-ngobrol kita di Ngobras pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Ngobras hanya di Dama TV. Iya, pemirsa Dama TV, Anda masih menyimak program Ngobras ya, ngobrol santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih bersama narasumber kita, seorang konten kreator atau seorang YouTuber, masih bersama Kang Samit di sini, masih tetap bersama kita nih, untuk kita berbagi informasi dan juga berbagi tips sukses untuk yang ingin menjadi seorang YouTuber begitu ya. Nah, Kang Samit, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang harus dikejar gitu ya untuk seorang YouTuber pemula untuk sampai akhirnya kontennya ini bisa dimonetize atau bisa dikerjasamakan dengan YouTube untuk menghasilkan seperti itu. Apa yang harus dikejar ini? Mungkin bisa dibagikan informasinya nih Kang Samit. Iya. Untuk pemula ya sama ya, saya juga pemula Mas. Pemula tapi ya, sudah pemula di ya. tengah, gitu. Untuk pengalaman Kang Samit sendiri waktu itu ya, Kang Samit yang penting niatan awal itu kita bikin konten ini untuk apa gitu kan. Ya pertama sih untuk hobi ya, hobi biasa, tapi kan kalau sekarang nurutin hobi kan ya bikin bosen ya. Yang penting punya cita-cita apa, terus bikin konten yang sekiranya yang viral ya, yang dalam saat ini yang viral itu apa aja itu zaman bikin konten. Terus durasinya juga ya minim 5 menit, terus sering-sering upload ya, sering-sering upload ya. Jangan sampai minder dengan alat yang untuk bikin konten. Modalnya apa itu bisa ya, bisa untuk bikin konten. Yang penting kita semangat aja ya, semangat dan doa, itu aja. Untuk apa yang harus dikejar dalam artian harus sampai berapa ratus video kerjasama ya, untuk kerjasama monetize. Untuk supaya kita bisa kerjasama sama YouTube ya, sama YouTube, sama AdSense-nya YouTube, kita harus mencapai 1.000 subscribe, 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Terus sekarang ada peraturan baru ya, untuk konten kreator yang udah punya channel selama 6 bulan ke depan dia nggak pernah upload video. Itu akan di take down sama YouTube ya, akan ditutup channelnya. Ditutup channel ya, channelnya akan ditutup. Percuma ya, sumpama
Seumpama kita bikin channel udah subscribernya udah ada, terus 6 bulan ke depannya dia nggak pernah upload, itu nanti percuma. Akhirnya di take down, ditutup sama YouTube. Tapi untuk awal pertama kali kita istilahnya di approve atau diterima untuk bisa kerjasama dengan YouTube ini seperti apa kita tahunya itu? Itu nanti kita waktu udah sampai 1000 ya, 1000 subscribe sama 4000 jam tayang, kita nanti pengajuan ya, pengajuan untuk bekerja sama dengan YouTube. Oh, bukan otomatis ya, tapi ada pengajuan. Nah, kita pengajuan dulu. Nanti sama pihak YouTube itu dikasih waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu untuk pihak YouTube-nya ngecek video ya. Takutnya kalau ada yang copyright, terus hak cipta orang terus diklaim ya. Itu takutnya ada itu. Itu kasih 2 minggu, nanti kalau emang bersih video orinya si content creator itu langsung ada tembusan email ya, bahwa dari email bahwa channel yang diajukan itu disetujui untuk bekerja sama dengan YouTube. Ya, setelah itu berarti bisa berproduksi terus. Produksi terus. Terus kita tetap upload video ya. Setelah dapat email dari pihak YouTube kalau disetujui untuk bekerja sama ya, kita nanti disuruh ngisi form ya, biodata kita ya, nama, terus alamat, terus pajak itu NPWP. NPWP, terus foto KTP, foto KTP kita. Perlu diketahui untuk pengisian alamat itu harus jelas, terus foto NPWP itu harus jelas nomornya, KTP juga harus jelas, jangan sampai buram. Kalau buram ditolak. Disuruh pengajuan ulang. Pengajuan ulang dikasih waktu selama 1 bulan. Kita nunggu 1 bulan baru bisa ngajukan ulang. Itu setelah kita mengisi form, terus kita kirim, kita nunggu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Kalau udah disetujui juga form kita, akhirnya kita disuruh ngisi rekening. Nomor rekening yang aktif ya. Nomor rekeningnya yang aktif ya. Nah, nanti kalau kita udah suruh kasih nomor rekening, kita kirim juga, nanti sampai pihak YouTube ditransfer uang ya. Transfer uang itu sekitar pokoknya di bawah 1000 untuk memastikan bahwa benar-benar rekening ini milik konten kreator tersebut. Begitu. Ya. Kalau udah masuk di rekening kita, ada yang seumpama dikirimi Rp350 gitu ya. Nah, itu kita cantumkan ke ada form juga, pengisian waktu di bawah 1000 itu. Berapa yang diterima? Berapa yang diterima, terus kita kirim ulang. Setelah kita kirim ulang disetujui, udah baru aslinya berarti kita dapat gaji. Anggap saja itu verifikasi begitu. Verifikasi benar-benar nggak ini nomor rekening kita gitu. Waduh, gitu. Kehati-hatiannya luar biasa. Oke, dan luar biasa sekali. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu ya dari Kang Samit, seorang konten kreator. Nah, kira-kira sampai sekarang ini Kang Samit ada nggak pihak-pihak lain yang mengajak kerjasama dalam artian seperti endorse mungkin barangkali pada saat memproduksi konten tersebut, mungkin Kang Samit menyebutkan nama produk kah atau apa? Ada nggak yang mengajak kerjasama seperti itu kira-kira? Lokalan ada, kalau lokalan ya. Lokalan aja. Kalau yang kayaknya kalau endorse untuk misteri, konten misteri jarang. jarang ya, mungkin lokalan ya biasanya paketan Mas. Begitu. Untuk live ya. Iya. Untuk penunjang live Kang Samit. Waktu live misteri. Kan memang perlu kuota gitu. Itu berarti menyebutkan operatornya, Mas.
menyebutkan operatornya atau bukan tokonya aja. tokonya? Oh, yang Menyebutkan menyediakan iya. kuota itu tadi. Iya. Pulsa. Oke, kita masih punya waktu 3 menit. Nah, kira-kira apa ini yang mungkin bisa disampaikan sekali lagi kepada YouTuber Malang Raya, atau mungkin termasuk buat subscribernya Kang Samit sendiri, kira-kira apa ini pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita menutup obrolan kita kali ini? Ya, silakan Kang Samit. Ya, terima kasih. Ya, buat warga ini grup WA ya, YouTubers Malang Raya. Semoga kalian sukses semua ya. Dan jangan patah semangat ya, dan jangan patah semangat ya sobat ya. Biasa Kang Samit nyebutnya sobat. Wah, sobat misteri bukan? Sobat wayai-wayai. Oke, wayai. Ya. Kalian bisa bekerja sama di grup WA ya. Cantumkan link kalian. Terus jangan bosan-bosan ya. Jangan cuman kita butuh subscribe aja, tapi kita harus nonton videonya ya. Seumpama teman kalian upload video, sebaiknya seumpama kalian udah subscribe di video di channel teman kalian ya. Waktu teman kalian upload lagi, jangan sampai ada temannya ini naruh link ya. Kalau bisa jangan sampai itu ya. Biasanya kan ada notifikasi ya di HP kalian, langsung aja diklik ya notifikasinya, itu langsung aja tonton, jangan sampai nunggu link di WA sobat ya. Iya. Cara kerjasamanya itu ya, soalnya kalau kita ngeklik link di WA itu biasanya nggak bakalan balik lagi sobat ya. Teman-teman kita meskipun satu grup ya di WA ya, yang penting kita dapat notifikasi teman kita upload video, klik langsung tonton videonya. Minim 3 menit 5 menit ya. Kasih like ya, terus komen ya, biar channel kalian di grup YMR ini ya, YouTube Malang Raya, kalian kasih kayak passwordnya ya, biasanya passwordnya itu YMR gitu ya, kalian kasih itu. Pasti teman-teman di grup WA Malang YouTube Malang Raya pasti akan mampir. Tapi satu, jangan sampai nyepam ya. Biasanya cuman ngeklik langsung komen, itu nggak masuk hitungan viewers ya. Itu dihitung sama YouTube spam, percuma. Harus ditonton minim 3-5 menit. 3-5 menit. Iya. Jangan lupa like-nya ya, saling dukung, saling bantu ya. Kita satu grup di YouTube Malang Raya, kita harus saling membantu biar kita sama-sama sukses ya sobat wayai-wayai. Wah, luar biasa. Baik pemirsa Dama TV dan Kang Samit, terima kasih sudah rawuh di studio Dama TV. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi satu motivasi ya buat YouTuber Malang Raya, tadi mungkin sebutannya komunitas YouTuber Malang Raya, dan mungkin untuk Anda semua yang barangkali tergerak hatinya atau ingin menjadi seorang konten kreator. Nah, tadi kita sudah kupas dari pertama bagaimana untuk membangun sebuah channel YouTube, merawatnya hingga sampai menghasilkan untuk kita seperti itu ya. Baik, saya Didi Sulistyo. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program podcast Ngobras kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan dengan lain narasumber dan juga tentunya tema yang berbeda pula. Salam sehat untuk Anda semua. Sampai jumpa dan tetap tonton selalu Dama TV. Selamat malam.